Oke. Oke anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke materi kita, yaitu menyampaikan pendapat secara lisan. Tapi sebelum itu, mungkin satu orang temannya bisa pimpin doa sebelum kita masuk di pembelajaran. Oke, Tiana, pimpin doa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sudah berdoa, mungkin selanjutnya Bapak absen dulu atau langsung saja. Siapa yang tidak hadir? Asmiranda, Bayu, Afni, Mania, Anda, Dina, izin mau pulang untuk malam tapi sampai jam 9 pulang. Lumayannya yang tidak hadir. Afni sama Bayu kenapa? Tidak kelihatan. Ya, Bayu biar sakit kepalanya. nanti saya Ya, apa saja Pak? Ada golongannya Pak cari. 3 hari nih Pak. Kita lanjut ke dalam materi, yaitu menyampaikan pendapat secara lisan di mata pelajaran Pancasila kelas 5. Oke. Nah, apa arti penting mengungkapkan pendapat dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara menyampaikan pendapat tanpa menyinggung orang lain? Jadi ini adalah pertanyaan yang kita bahas dalam materi kita pada hari ini. Nah, ada yang mau baca di dalam pembelajaran? Saya. Oke, Sri. Oke, tujuan pembelajarannya itu dalam pelajaran materi ini siswa dapat menjelaskan makna mengungkapkan pendapat, memahami dasar hukum serta menerapkan sikap dan cara menyampaikan pendapat secara santun, bertanggung jawab dan sesuai aturan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Next. Makna mengungkapkan pendapat. Mengungkapkan pendapat adalah menyampaikan pikiran atau gagasan, ide, baik itu lisan maupun tulisan. Tapi untuk saat ini kita fokus ke lisan. Dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan sekolah, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan berpendapat. Jadi kita sebagai warga negara memiliki hak untuk bebas dalam berpendapat. Tapi walau setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, bebas itu tidak bersifat mutlak. Artinya kita memiliki beberapa batasan untuk berpendapat. Agar apa? Agar orang-orang tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang marah, dan lain-lain. Jadi dalam berpendapat itu kita harus selalu menghormati hak orang lain juga, mengikuti norma sosial, tidak melanggar hukum yang berlaku. Oke, lanjut ke etika dalam mengungkapkan pendapat. Jadi etika dalam menyampaikan pendapat itu mencakup sikap sopan, tidak memaksakan kehendak, menggunakan bahasa yang santun, serta menghargai perbedaan pandangan. Jadi kita tidak boleh apabila kita berpendapat, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Karena apa? Karena ide atau pikiran kita itu tidak selalu sama dengan ide atau pikiran orang lain. Jadi apabila kalian memiliki perbedaan dalam berpendapat, kita harus menghormati perbedaan itu dan mengambil jalan tengah atau solusi yang bisa kita ambil dari masalah yang kita hadapi. Lanjut. Nah, tanggung jawab dalam berpendapat. Setiap pendapat yang disampaikan harus dipertanggungjawabkan secara moral, sosial, dan hukum. Pendapat sebaiknya berdasarkan data,
fakta dan tidak mengandung fitnah atau kebohongan. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dalam kalimat ini? Masa baru Pak ada tidak bertanya-tanya. Uh, Apa Pak? ada yang berpendapat itu sebaiknya berdasarkan data, fakta dan tidak mengandung fitnah atau kebohongan. Itu tanggung jawab dalam hal yang karena ini nggak sih yang kayak takut menyinggung begitu. Yang kayak misalnya ada pendapat di DPR, nah itu yang dipakai. Ini masih mencakup keseluruhan. Jadi dalam berpendapat, saya jabarkan, dalam berpendapat itu kita tidak boleh berbohong. Artinya apa yang kita sampaikan bisa kita pertanggungjawabkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemudian berdasarkan data. Nah, data dan fakta ini saya rasa hampir sama lah. Nah, ini yang fitnah dan kebohongan ini yang sering membuat orang itu saling benci, saling memaki. Karena apa? Karena apabila pendapat yang kita sampaikan tidak sesuai dengan yang terjadi, ada orang-orang yang akan tersinggung dan marah dengan pendapat yang kita sampaikan. Paham? Oke, lanjut. Cara menyampaikan pendapat yang baik. Pendapat sebaiknya disampaikan secara runtut, jelas, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Hindari kata-kata kasar, ejekan, dan menyerang pribadi orang lain. Nah, ini tiga kata ini, yaitu runtut, jelas, dan mudah dipahami. Itu artinya ya, kenapa? Ini menjelaskan. Yang tiga. Runtut, jelas, dan mudah dipahami. Ini saling berkaitan. Arti runtut itu artinya apabila kita menjelaskan atau berpendapat dan di awal kita sudah jelaskan, kemudian kita urutkan ke belakang lagi, dan kita sudah hampir mencapai suatu solusi, kita tidak boleh melangkah lagi ke depan. Nah, itu runtut. Yang jelas artinya kita harus menyampaikan suatu pendapat bagaimana ya? Tidak berbelok-belok. Tidak berbelok-belok, tidak berbelit-belit, tidak, banyak orang-orang bilang tidak menye-menye. Tidak menye-menye. Dan mudah dipahami. Mudah dipahami, artinya kita tidak bisa memakai kata yang sebagian orang itu mereka anggap terlalu tabu, terlalu tinggi. Artinya kata-kata yang memang umum dipahami oleh sebagian orang. Hindari kata-kata kasar, ya, yang saya bilang tadi. Kita harus mengikuti aturan dalam berpendapat. Walaupun kita dikasih kebebasan, tapi ada beberapa aturan yang kita harus lakukan dalam berpendapat. Hindari kata-kata kasar, ejekan, dan menyerang pribadi orang lain. Karena apa? Ya, seperti disampaikan di awal tadi, itu dapat memicu keributan, ada yang tersinggung. Misal, kalian berpendapat lalu menyerang pribadi orang lain. Ada yang bisa kasih contoh? Kayak Pak Rana selalu bilang, tidak bisa dong ini kata gini untuk kau. Rana tidak boleh begitu. Rana tidak boleh begitu. Tidak benar, Pak. Ini tadi ada kebohongan. Itu. Rana juga tidak boleh begitu. Harus berdasarkan fakta. Itu masuk dalam fitnah. Mungkin teman-temannya cuma kasih gambaran ya. Aslinya memang begitu
Ada yang mau ditanyakan di sini? Ya ada Pak, jelas. Oke, lanjut. Sikap positif dalam diskusi. Dalam diskusi penting bersikap terbuka terhadap pendapat orang lain, bersedia mendengar dan tidak memotong pembicaraan. Berbeda pendapat adalah hal yang wajar dan perlu disikapi secara dewasa. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan tentang apabila kalian berbeda pendapat, jadi kalian bisa menyikapinya dengan baik apabila kalian sudah tahu apa yang perlu dihindari dalam berpendapat dan apa yang perlu dilakukan ketika berpendapat dengan baik. Kita juga harus terbuka, artinya tidak ada yang kita tutupi apabila kita berpendapat, bersedia mendengarkan. Jadi kita tidak boleh egois. Kita mau berpendapat, kita mau terbuka, artinya kita juga bersedia menerima pendapat dari orang lain. Nah, tidak memotong juga pembicaraan. Jadi kita berikan kesempatan kepada orang lain. Ketika kita juga selesai berpendapat, kita persilakan kepada orang lain, tapi kita tidak boleh memotong pembicaraannya. Menyampaikan pendapat di sekolah, contohnya itu praktik berpendapat di sekolah dapat dilakukan dalam forum OSIS, rapat kelas, diskusi kelompok, maupun saat memberikan masukan kepada guru secara sopan dan bertanggung jawab. Berpendapat itu paling sering kalian dapatkan pasti saat diskusi kelompok, kan? Ya Pak. Diskusi kelompok itu paling sering. Nah, karena apa? Karena itu memang wadahnya untuk menyalurkan pendapat. Lanjut. Menyampaikan pendapat di masyarakat, di lingkungan masyarakat, menyampaikan pendapat melalui musyawarah, rapat RW, atau forum diskusi lainnya dengan kita menjaga ketertiban dan menghormati orang lain. Mungkin ini hampir sama dengan yang di sekolah tadi, cuma bedanya ini di lingkup masyarakat. Hambatan dalam mengungkapkan pendapat. Beberapa hambatan dalam menyampaikan pendapat antara lain rasa takut, kurang percaya diri, atau takut dikritik. Nah, bagi adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, yang ketika ingin berpendapat atau memiliki ide di kepala, tapi takut untuk mengungkapkan, karena apa? Karena takut dikritik. Kita tidak boleh begitu. Kita harus berani mengungkapkan pendapat. Karena apa? Karena apabila kalian tidak berani mengungkapkan pendapat dan kalian anggap itu pendapat kalian itu memang benar, nanti kalian akan menyesal di akhirnya. Kenapa? Karena pasti dalam hati kalian itu mengatakan, ini pendapat yang ada di kepala kemarin, kenapa tidak disampaikan padahal sudah benar? Kan begitu kan? Iya. Hal ini bisa diatasi dengan latihan, keberanian, dan memperbanyak wawasan. Bagaimana tuh kalau tidak berani? Tidak berani. Nah, sebelum kita melangkah ke berani, ada di depannya latihan. Contohnya, cermin ada. Misal kalian berbicara public speaking di depan cara mengungkapkan pendapat, ya menurut saya begini agar begini supaya Tidak, selama yang bilang tidak nano-nano. ya maksudnya bicara sendiri. Kan ini hanya konteksnya itu latihan. Kita tidak memamerkan kepada orang lain. Iya, pasti. Kalau mau latihan pasti cari juga tempat yang misal kamar. Masa kalian mau latihan di hotel, di kaca hotel, di kaca lift? Kamar sendiri, Pak. Kamar sendiri itu yang paling bagus. Beda kalau cara di internet sendiri dengan di depan orang banyak, Pak. Ya itu artinya itu, kita lah. Ya Pak, boleh. Ada dibilang latihan public speaking yang organisasi. Tuh masuk. Tidak kan aku bilang tadi, tidak berani kalau benar beda kalau di teknik sendiri sama di luar.
Ya ikut organisasinya. Tanpa kalian sadari, ini sudah masuk di pendapat. Oke, paham semua? Lanjut. Pentingnya menghargai orang lain saat berpendapat. Menghargai pendapat orang lain menunjukkan sikap demokratis. Pak, seperti tadi Pak. Yeah. Indri dan Indri. Iya karena keluarga pendapat jadi menghargai pendapat Pak. Nah, di sini kita harus menunjukkan sikap demokratis dengan saling menghargai. Kita bisa menciptakan suasana harmonis dan tercapainya keputusan. Ingat ya, berbeda pendapat itu memang wajar dalam suatu diskusi, dalam berpendapat, dalam bertukar ide. Tapi kita juga harus bisa untuk menghargai pendapat teman kita. Karena apa? Karena kita ini berada di negara yang demokratis dan untungnya kalian mendapat guru yang sangat bersifat demokratis seperti saya. Alhamdulillah. Kalau muda ikut begituan. Demokratis itu bagaimana? Demokratis itu artinya kita tidak bagaimana ya? Kita tidak mengabaikan sekecil apapun suara. Artinya kita mempertimbangkan segala kemungkinan. Misal demokratis pemilihan, biarpun selisih suara mereka itu beda jauh, tetapi tetap tertera situ. Dia, nah berapa suara dia dapat? Lawannya 800. Wah, beda sekali ya. 800. Nah, itu artinya demokratis. Artinya kita saling menghargai lah. Tidak ada yang dibedakan dalam ini. Oke, paham sampai sini? Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang paling sering untuk sekarang mengungkapkan pendapat di era digital. Siapa yang masih belum punya HP? Saya Pak, HP kutusan. Itu siapa? nanti nampak itu. Oke, saat ini pendapat banyak disampaikan melalui media sosial. Pasti kalian semua main TikTok, Main main IG, main Facebook. Ya. Pasti ada juga yang sering like di Facebook Top. Iya. Nanti aku punya Facebook. Oke. Saya ada Facebook saya Pak. Saya Ah, ada saya Facebook juga. Pak. Iya Pak. Semut merah hitam. Oh. Kalau saya Pak, Ichiocha. Saya Yuri Icat Pak. Ayo mengeluarkan Saya Oke. Mira Pak. Oke, meski begitu, etika dan tanggung jawab tetap harus berjalan, termasuk tidak menyebarkan jalan kebencian atau informasi bohong. Misal ada konten-konten yang kalian anggap itu apa ya, tidak elok kalian lihat atau tidak kalian suka, kalian tidak boleh memberikan komentar-komentar yang negatif. Contohnya itu seperti memaki-maki, memberikan ujaran kebencian atau masuk di memfitnah, itu tidak boleh. Dalam bermedia sosial ini juga kita harus memiliki etika dan tanggung jawab agar apa? Agar selalu tercipta hubungan yang harmonis, walaupun kita itu berada di dunia digital. Kita masuk di kesimpulan akhir kita. Ada yang membaca kesimpulan akhir atau ada yang punya kesimpulan sendiri? Saya Pak. Oke. Ternyata saya Pak untuk kesimpulan sendiri Pak. Oke, boleh. Ternyata berpendapat itu bukan hanya tentang menyuarakan apa yang ada di pikiran kita, tetapi tentang bagaimana caranya dewasa, tentang penerimaan dan tentang caranya menjadi pendengar yang baik. Dan juga
dapat disimpulkan Pak bahwa ternyata saya belum cukup menjadi seorang yang mengemukakan pendapat dengan baik. Nah, itu tadi Indriana bilang, akhirnya saya sadar bahwa saya belum menjadi orang yang bisa mengemukakan pendapat dengan baik. Nah, dari sini kita belajar apa-apa yang harus kita lakukan sebelum kita berpendapat atau saat kita berpendapat, dan apa yang harus kita hindari saat berpendapat agar tetap terjalin hubungan yang harmonis seperti yang di materi tadi. Pak, saya ingin bertanya. Ya, boleh. Bagaimana Bapak kalau melihat komentar-komentar jahat di media sosial? Pastilah itu. Apa tanggapan Bapak? Oke, kita masuk di belakang dulu. Nah, apabila mendapat komentar-komentar yang contohnya saya yang bikin video, kemudian orang yang mengomentar atau komentar orang lain di video orang lain. Iya. Oke. Apabila saya mendapat yang seperti itu, respon saya dulu, pastikan dulu seperti yang di materi tadi, berdasarkan apa? Data, fakta, dan realita. Realita masuk di fakta, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, seperti yang tadi, pertama itu data, kita pastikan dulu data, atau mungkin bisa digabung antara data dan fakta. Apakah fakta yang dia sampaikan di komentar sama dengan apa yang terjadi dalam video, atau apa yang sebelumnya terjadi sebelum dia memposting video tersebut. Jadi kita tidak boleh menelan mentah-mentah apa yang disampaikan orang lain di dalam media sosial. Nah, jadi kita harus menyaring dan terus menyaring agar kita mendapat fakta dan dapat kita pertanggungjawabkan. Oke, ada lagi? Semuanya sudah paham? Sudah. Tentang cara berpendapat dengan baik dan benar. Berpendapat boleh bebas asal Tetap dalam aturan. bahasa kerennya itu nah, masih dia ingat. Berpendapat boleh bebas asal sopan. Ya? Iya. Iya, boleh nakal asal sopan. Nakalnya orang itu berbeda-beda ya. Itu idamanku, Pak. Idamanku, Pak. Karena apa? Pendapat, ide di setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin dia nakalnya, kalau menurut dia itu kayak Tidak bagus, teman. ya ngata-ngata. Tapi asal jangan di jalan raya. Itu sopan. Kalau di jalan raya, Iya, ganggu orang. kalau di jalan raya tidak sopan. Tapi kalau kalian mencari yang memang tempatnya menikah. Nah, tempat bawah. MotoGP. Ada lagi? Ada cuma mulut. Ada lagi? Tidak ada Pak. Selesai. Sudah jelas sekali. Jelas sekali kok. Jelas banget, Pak. Coba tanya. Ya. Oke, paling umum. Siapa yang mau ditanya? Indriana. Tidak Pak. Sri, Oke, Sri. Apa yang harus kita hindari dalam berpendapat agar pendapat kita itu tersampaikan dengan baik dan benar? Oke, Sri. Tetap, Pak. Saya Pak bisa. Oke, geser ke Indriana. Logis. Tidak runtut. Ya. Tidak menye-menye. Kayak gitu Pak. Oke, itu semua sudah masuk ke dalam apa yang harus kita lakukan sebagai pendapat. Ada lagi? Tidak. Apa pertanyaannya, Pak? Apa yang harus kita lakukan saat berpendapat agar pendapat kita tersampaikan dengan baik dan benar?
Lihat. Apa yang diri? Tadi sudah disampaikan Diana, Oh. kita tidak boleh bertele-tele, harus runtut, harus jelas dan mudah dipahami. Oke, ada lagi sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Saya Pak, kalau misalnya tetapi tidak sama pendapat aku, Sudah mau mengalah? Iya. Tidak mau mengalah. Kemudian Anda mau mengalah gimana dong? Pasti dalam suatu forum berpendapat itu ada yang namanya pimpinan, ada yang menengahi. Pimpinan regu beda konteks ya. Nah, semisal kalian mengadakan suatu diskusi kelompok, pasti ada ketua kelompok, kan? Nah, pasti ada ketua kelompok. Jadi ketua kelompok memberikan kesempatan kepada teman-teman kelompoknya untuk berbagi ide, berbagi pendapat, dan pasti pendapat-pendapat yang masuk itu berbeda-beda. Apabila mereka itu tetap kekeh pada pendapat mereka, nah ketua yang langsung menengahi apa yang tidak merugikan pihak sebelah dan yang sebelahnya, dan tidak merendahkan pendapat yang ada di pihak sebelah dan sebelahnya juga. Artinya apabila memang pendapat mereka tidak bisa disatukan, ketua itu ambil jalan tengah, apa yang baik. Nah, paham? Paham? Ada lagi? Karena Kalau yang lagi Ada. karena ada pegang HP. Karena pulang. nanti saya piting loh deh. Jangan Pak. Oke. Mungkin karena sudah paham juga pada pembelajaran kali ini. Kuisnya nyusul besok ya. Ya Pak, boleh. Kuisnya nyusul besok. Jadi untuk hari ini kita fokus ke materinya. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita terima pada hari ini dapat menjadi mudah timbangan di sisinya. Sebelum kita keluar, mungkin satu orang bisa bimbing jawab untuk pulang. Karena Oke, baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, baiknya kita berdoa supaya kita selamat sampai tujuan. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Amin. ya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.